guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing soal COVID karena kemarin-kemarin aku sempat kena COVID dan aku harus isolasi selama 14 hari. Alhamdulillahnya aku langsung sembuh dan aku dinyatain negatif. Buat kalian yang penasaran sama apa itu COVID, gimana gejalanya, kalian boleh tonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Sebelum video ini dimulai, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe dulu dan klik tombol like-nya kalau kalian suka. Jadi kita langsung ke videonya. Oke guys, jadi aku tuh dinyatain positif COVID itu pas awal-awal bulan kemarin. Gejala awal yang aku rasain, aku cuma sakit biasa aja. Dan itu cuma 1 hari. Setelah minum obat, aku udah kembali sembuh lagi. Tapi aku tuh sering ngerasa jantung aku tuh berdebar gitu loh, kayak yang salah minum obat. Dan itu tuh nggak cuma sehari dan nggak cuma sekali, sering banget. Selain itu, aku juga ngerasa badan aku ngilu-ngilu gitu. Dan ngilunya tuh emang bener-bener bikin sakit, terus gamut buat ngapa-ngapain. Kayak esokan harinya aku tuh ngerasain flu. Bukan ngerasain ya, aku tuh flu, batuk gitu. Tapi batuknya batuk kering, bukan batuk berdahak. Dan setiap batuk, dada aku tuh kayak tertekan sama, pokoknya nggak enak banget di bagian dada sama hidung. Lama-lama indera penciuman aku tuh hilang. Aku pikir ini tuh efek dari flu itu kan, tapi aku ngerasa kok ini aneh banget gitu. Dan ini pertama kalinya aku ngerasain kayak gitu. Nah, setelah sakit sekitar 3 harian kayak gitu, aku ngerasa kayak gitu, aku tuh langsung buru-buru pergi ke rumah sakit. Karena di sini tadinya aku mau konsultasi aja ke dokter kenapa jantung aku sering berdebar dan badan aku ngilu banget. Juga indera penciuman aku hilang. Nah, dokter yang aku temuin tuh nyuruh aku buat ngelakuin cek darah sama swab. Keesokan harinya aku melakukan swab di rumah sakit dan kata yang meriksa aku tuh katanya aku ada kemungkinan positif karena indera penciuman aku udah hilang. Jujur di sini aku nggak tahu gejala COVID itu apa aja karena aku tuh kayak yang bodo amat sama COVID, nggak bodo amat sih, kayak percaya nggak percaya sama virus ini. Tapi setelah aku ngerasain dan ya aku pribadi ngalamin gitu gimana rasanya kena COVID, aku percaya banget kalau virus ini tuh ada. Dan aku nggak mau lagi amit-amit ya kena COVID ini karena COVID ini tuh nyiksa fisik dan mental. Kenapa aku bilang kayak gitu? Jadi setelah hasil swab aku keluar, aku kan dinyatain positif. Aku tuh ngelihat respon orang-orang di sekitar aku. Ada yang bener-bener care sama aku, ada juga orang yang kayak gak mau deket sama aku karena saking takutnya. Kayak aku tuh ngerasa aku ini tuh kuman dan aku dikucilin. Ada tahu yang kayak gitu. Jadi curcol ya. Tapi ini bikin aku gak enak, bikin aku sakit hati dan aku sempet nangis selama beberapa hari. 2 harian gitu kan. Kayak oke, ternyata orang-orang di sekitar aku nggak semuanya tulus. Di saat aku sakit ada aja yang kayak gitu. Dan aku tahu tuh sekarang. Oke, skip ya cerita itu. Nah, setelah aku dinyatain positif, aku kan konsultasi lagi kan sama pihak puskesmas dan dokter. Aku nanya, aku harus di Wisma rumah sakit atau gimana? Dokter nyaranin aku buat isolasi mandiri karena gejala aku tuh nggak terlalu parah. Kalau misalnya aku pergi ke rumah sakit, ditakutkan aku yang tadinya sehat-sehat aja malah jadi sakit karena ada virus-virus lain di tempat itu atau di rumah sakit kan. Nah, kenapa nggak di Wisma Atlet? Jadi aku di sini isolasi mandiri kan. Kenapa aku nggak di Wisma Atlet? Karena di Wisma Atlet tuh pasiennya udah banyak banget. Dan di Wisma tuh ngutamain orang-orang yang gejalanya tuh ada penyakit bawaan juga. Jadi selama ini aku isolasi mandiri di rumah. Banyak banget teman-teman aku yang nanya kayak apa sih yang lu rasain selama lu COVID, selama lu positif gitu. Jadi di sini aku mau nge-share ke kalian. Jadi selama aku isolasi 14 hari itu, aku tuh sering ngerasain sesek dan seseknya tuh beda banget kayak sesek. Ya aku nggak tahu ya kalau yang punya penyakit sesek kayak gimana, tapi kan aku punya asam lambung, aku juga sering sesek. Nah itu tuh beda banget. Jadi seseknya tuh bener-bener ketahan antara dada sama hidung. Dan kadang-kadang aku juga kayak mual, pengen muntah gitu. Saking sering ngerasain sesek, aku tuh pernah sempet mikir aku tuh bakal meninggal karena COVID, karena penyakit ini. Karena
aku tuh kayak ya udahlah, pasrah, ya Allah, aku bingung harus kayak gimana lagi dan aku nggak kuat. Tapi untungnya teman-teman aku tuh banyak banget yang support, kayak udahlah Ci, lu harus sembuh, masa lu kalah sama virus ini, kayak gitu. Itu tuh penting banget, support dari orang-orang sekitar tuh itu penting banget karena bikin kita semangat dan bikin kita happy. Nah selain itu aku juga sering batuk gitu. Aku tuh nggak bisa ngomong panjang lebar atau ngobrol. Kalau nelfon sama teman aku juga, aku tuh sering banget kayak batuk, baru ngucapin beberapa kata atau kalimat aku batuk kayak gitu. Karena kayak yang sakit aja di sini, sakit, bener-bener sakit hati dan sakit dada. Terus ya sesek, terus batuk, aku juga badan aku tuh ngilu dan perut aku tuh sakit kayak yang PMS hari pertama. Biasanya kalau PMS kan sakit itu antara sehari 2 hari aja, ini aku ngerasain sampai 5 harian kayak gitu. Kalian bisa bayangin gak sih, perut aku sakit, badan aku ngilu parah, terus aku sering sesek dan batuk gitu. Di sini aku bersyukur banget ngerasain COVID kayak gimana, karena aku tuh jadi bisa lebih menghargai waktu, kayak hidup, kesehatan dan lain sebagainya. Aku tuh lebih safety sekarang, bener-bener safety karena aku takut dan aku nggak mau kena COVID lagi. Berharap kalian nggak ngerasain gimana rasanya positif COVID, karena itu tuh bener-bener menyiksa banget. Di sini aku nggak akan ngebahas terlalu banyak, aku bakal bikin part 2 kayak apa aja yang aku makan selama aku isolasi, terus vitamin-vitamin apa yang aku minum, dan apa aja yang aku lakuin selama isolasi sampai aku bener-bener dinyatain negatif. Dan ya kalian bisa lihat sendiri, aku sekarang alhamdulillah udah lebih sehat, keadaan aku jauh lebih baik. Buat kalian yang penasaran sama COVID ini, kalian boleh banget tulis di kolom komentar, nanti akan aku bales di situ, akan aku jawab sesuai sama pengalaman pribadi aku. Nah buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, meskipun ini penjelasannya nggak terlalu detail, makasih banget. Terus buat kalian yang belum nge-subscribe, sekali lagi jangan lupa buat subscribe dulu dan kalian dukung channel aku biar makin berkembang. Oke, jadi itu dia ya videonya. Terima kasih buat kalian.